Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Fa ya ayyuhal hudurul kiram, usikum wa nafsi bitaqwallah. Wa qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qisth wa la yajrimannakum shana'an qaumin 'ala alla ta'dilu ya'dilu huwa aqrabu littaqwa wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Shadaqallahul 'azim. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, perkenankan kami mengawali khutbah pada siang Jumat hari ini dengan berwasiat untuk kita bersama meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menginsafi dan juga mengerahkan seluruh daya upaya yang kita miliki untuk melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya, serta mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Dengan begitu maka apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam banyak ayatnya, misalnya Allah akan memberikan kita solusi bagi problematika kehidupan kita, maka janji itu bisa terwujud dalam kehidupan kita. Juga kata Rasulullah bahwa Jum'ah satu ke Jum'ah yang lain adalah pelebur dosa. Maka dengan niat untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala lewat mimbar Jum'ah ini, benar-benar dosa yang kita lakukan selama satu minggu sebelumnya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, salah satu ajaran Islam adalah ajaran tentang kemoderatan atau wasatiyah. Sesungguhnya ini adalah konsep yang sudah cukup lama, hanya saja kemudian kembali menggaung karena problematika umat Islam. Misalnya di Indonesia, di negara kita tercinta ini, Indonesia terkenal sebagai negara dengan keragaman agama yang sangat bermacam-macam. Mayoritas penduduknya adalah Muslim, dan toleransi beragama di Indonesia ini dibilang menurut indeks internasional adalah cukup tinggi. Meskipun Indonesia mengalami beberapa konflik sosial baik horizontal maupun vertikal, namun ternyata masyarakatnya terus bekerja keras untuk memelihara kerukunan dan perdamaian. Meskipun terdapat potensi radikalisasi di beberapa kelompok kecil, kita harus akui bahwa mayoritas umat Islam Indonesia menolak ekstremisme. Hanya saja kita sadari bahwa citra negatif Islam di mata dunia internasional seringkali dipengaruhi oleh berita-berita tentang terorisme dan konflik yang melibatkan kelompok ekstrim. Karena itu penting untuk diingat bahwa di dalam Islam sesungguhnya ada ajaran tentang moderasi atau tentang wasatiyah. Di dalam Islam memiliki berbagai aliran yang bermacam-macam, namun tetap harus diyakini bahwa mayoritas umat Islam berkehendak atau berkeinginan untuk hidup damai. Media dapat memainkan peran besar dalam membentuk citra negatif, tapi penting harus diakui bahwa kita sedang mempromosikan pemahaman yang lebih baik tentang Islam. Indonesia sebagai negara yang populasi muslimnya terbesar memiliki potensi untuk menjadi kekuatan pemersatu dalam diplomasi Islam. Upaya diplomasi Islam dapat membantu membangun hubungan positif di antara negara-negara. Indonesia dapat memainkan peran signifikan
dalam membawa pesan toleransi, moderasi, dan kerjasama antar agama dan isu-isu global seperti perdamaian, penghentian konflik, dan juga pembangunan berkelanjutan. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Islam mengenal istilah wasatiyah atau sering disebut sebagai moderat, yang tidak lain adalah konsep keagamaan yang menekankan: 1. Keseimbangan, 2. Keadilan, 3. Toleransi dalam menjalani kehidupan. Di dalam surah Al-Baqarah ayat 143 kata Allah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada'a 'alan nasi wa yakunar rasulu 'alaikum syahida. Dan demikianlah kami jadikan kamu, wahai umat Islam, sebagai umat yang moderat, supaya kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia, dan supaya Rasulullah Muhammad SAW menjadi saksi atas perbuatanmu. Dalam konteks ayat ini maka konsep wasat atau keseimbangan mengandung makna bahwa umat Islam diminta untuk menghindari ekstremisme dalam menjalani kehidupan dengan cara yang seimbang, menghindari segala bentuk perilaku ekstrim dan fanatisme. Yang kedua adalah prinsip keadilan. Firman Allah dalam surah Al-Maidah ayat 7, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kunu qawwamina lillahi, hendaklah kamu menjadi pribadi yang selalu menegakkan kebenaran karena Allah. Syuhada'a bil qist, menjadi saksi dengan adil. Wala yajrimannakum syana'anu qaumin, dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum ala alla ta'dilu, mendorongmu untuk tidak berlaku adil. I'dilu, berlaku adillah, huwa aqrabu littaqwa, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun, bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Ayat ini menyuruhkan kepada umat Islam yang berlaku adil untuk selalu menegakkan kebenaran. Keadilan ditekankan sebagai prinsip yang harus dijunjung tinggi, bahkan ketika berhadapan dengan orang-orang yang mungkin menjadi objek kebencian. Keadilan di sini dihubungkan dengan takwa, menunjukkan sikap adil merupakan bagian integral yang tak terpisahkan dari ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Prinsip yang ketiga adalah toleransi. Dalam surah Al-Kafirun ayat 6, dan ini ayat paling terkenal, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, lakum dinukum waliyadin, bagimu agamamu dan bagiku agamaku. Ayat ini menegaskan prinsip dasar toleransi dalam Islam, yaitu menghormati kebebasan beragama. Setiap individu memiliki hak untuk memilih dan menjalankan agamanya sendiri. Ayat ini menunjukkan bahwa setiap orang harus menghormati perbedaan keyakinan dan menjalankan agamanya tanpa campur tangan atau paksaan dari pihak lain. Prinsip yang keempat adalah kepemimpinan yang adil. Firman Allah dalam surah An-Nisa ayat 58, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha, sesungguhnya Allah menyuruh kamu berbuat adil, berbuat baik, dan memberi kepada kerabat kamu. Wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil 'adl, dan ketika kamu menghukumi kepada orang-orang lain, hendaklah kalian menghukuminya dengan adil. Innallaha ni'ma ya'izukum bih, sesungguhnya Allah adalah sebaik-baik zat yang memberikan mau'idhah kepada kalian. Innallaha kana sami'an 'alima, sesungguhnya Allah zat yang maha mendengar dan maha mengetahui. Ayat ini menegaskan bahwa Allah menyuruh kita untuk berlaku adil dalam semua aspek kehidupan, termasuk dalam pemerintahan. Pemimpin yang adil diharapkan untuk menjalankan tugasnya dengan keadilan, kebaikan, dan memberi hak-hak semua orang, termasuk memberi kepada kaum kerabat dan juga fakir miskin dan mustad'afin. Yang terakhir adalah prinsip moderasi. Dalam surah Al-Furqan ayat 67 Allah berfirman, "Walladzi a'udzu billahi minasyaitonir rajim, walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama." Dan orang-orang yang apabila mereka menghabiskan hartanya, apabila mereka membelanjakan hartanya, mereka tidak berlebih-lebihan dan tidak pula kikir.
dan tetap pula berada di antara keduanya yang demikian itu. Ayat ini menunjukkan sikap moderasi dalam menggunakan harta dan kekayaan, pemeliharaan keseimbangan antara memberi dan menahan diri dari kemewahan yang berlebih-lebihan adalah nilai yang ditekankan dalam ayat ini. Banyak kasus di dalam negara-negara muslim di mana ajaran moderat ini sudah diberlakukan. Di Uni Emirat Arab, di Indonesia, Malaysia, Maroko, Turki adalah contoh-contoh negara muslim yang menjunjung tinggi moderatisme. Karena itu, jamaah sholat Jumat yang dimuliakan oleh Allah, penerapan ajaran moderat ini sebagai landasan untuk masa depan, terutama bangsa Indonesia, sesungguhnya membawa harapan besar untuk mewujudkan masyarakat yang lebih harmonis, inklusif, dan sejahtera. Beberapa harapan yang dapat diidentifikasi termasuk: 1. Keseimbangan dan harmoni. 2. Pencegahan konflik sosial dan agama. 3. Pemberdayaan masyarakat. 4. Keadilan sosial dan ekonomi. 5. Penguatan pendidikan dan kebudayaan. 6. Kemajuan ekonomi yang berkelanjutan. 7. Peran pemimpin yang adil dan moderat. Dan 8. Kontribusi positif bagi perdamaian internasional. Dalam khutbah yang singkat ini, semoga nilai-nilai moderatisme, nilai-nilai keseimbangan, keadilan menjadi ruh kita kembali, menjadi semangat umat Islam Indonesia untuk menghadapi kehidupan yang serba berubah dan cepat, sehingga kita bisa menjalaninya dengan penuh kedamaian. Demikian, semoga Allah memberi kekuatan kita untuk melaksanakannya. Aqulu qouli hadza astaghfirullahal azim wa qur rabbi fir warham wa anta khairur rahimin. اللهم صل وسلم وزد وانعم وتفضل وبارك بجلالك وكمالك على زين عبادك سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ورضي الله تبارك وتعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. فيا أيها الحضور الكرام، أوصيكم ونفسي بتقوى الله. وقال تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صدق الله العظيم. إن الله يصلي وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وسلم. ورضي الله تبارك وتعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والولاء والشدائد والفتن والمحن ما ظهر منها وما بطن. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم أهلك الكفرة والظالمين والمشركين. وصلى الله على سيدنا محمد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر.